Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Farha dengan NIM 510. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dengan tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Lalu di sini saya akan menjelaskan dengan judul Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan. Nah, secara sederhananya, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah, telah melakukan suatu tindakan pidana. Sebagaimana tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan. Dalam perspektif teori, dikenal sebagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Antara lain ialah teori absolut atau pembalasan yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis yang harus ada karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Bahkan Immanuel Kant dengan ajaran categorization imperatifnya berpendapat setiap perbuatan melawan hukum itu mengkehendaki harus dibalas. Seharusnya penuntut hukum dan keadilan tersebut merupakan suatu yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan selain untuk membalas haruslah dikesampingkan. Jadi, basis teori ini adalah asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kausa timbulnya kegoncangan sosial, sehingga dipertemukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara balance. Nah, selanjutnya, karena dalam pidana itu terkandung suatu nestapa atau penderitaan atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana, sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian pada korban kejahatan. Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada supaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention of crime, khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control, sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat atau petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera. Oke, selanjutnya. Kemudian, seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bantu hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penanggulangannya seperti kronologi, penologi, dan lain sebagainya, maka perkembangan mutakhir tentang masalah pemidanaan ini dan tujuannya telah melahirkan suatu pandangan baru yang dikenal dengan utilitarianisme teori. Menurut teori ini, suatu pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengembalian kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas atau kemanfaatan, baik bagi korban kejahatan secara individual atau sosial, maupun bagi si terpidana itu sendiri.
Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual, ialah manakala dengan pemidanaan tersebut, perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Di samping itu, dalam perspektif viktimologis, kerugian ini yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum atau kompensasi. Sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Kemudian bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebut tidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar atau ke jalan yang bertobat dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam konteks penjatuhan pidana ini, penjara dan praktek pelaksanaannya, perkembangan menunjukkan bahwa teori utilitas ini cukup dominan menjadi basis orientasi, sehingga pemenjaraan yang dulu lebih cenderung bersifat difference oriented atau orientasi penjeraan terpidana dengan praktek-praktek penyiksaan untuk mencapai tujuan preventive of crime. Kemudian berkembang ke arah yang lebih menekankan konsep treatment oriented atau pembinaan terpidana. Di Indonesia, pengaruh kuat teori utilitas terhadap orientasi tujuan pemidanaan dan praktek pelaksanaannya dapat dilihat dari Ius Constituendum, rancangan KUHP yang baru, dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya seperti surat-surat edaran, keputusan menteri, dan lain-lain yang merupakan basis yuridis pelaksanaan pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan narapidana. Dalam rancangan KUHP yang baru pada pasal 47 disebutkan bahwa yang pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Lalu, kemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan yang berguna. Selanjutnya, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Selanjutnya, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lalu yang kedua, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderita dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Beberapa tujuan pemidanaan seperti yang termaksud dalam ketentuan pasal 47 ini, rancangan KUHP baru ini secara konseptual sesungguhnya telah mencerminkan adanya muatan-muatan target pemidanaan yang berorientasi kemanfaatan baik bagi korban kejahatan yang bersifat individual atau korban langsung, atau yang bersifat sosial masyarakat atau korban tidak langsung, maupun bagi terpidana itu sendiri. Asumsi yang mengklusi demikian secara eksplisit juga dinyatakan dalam penjelasan pasal 47 rancangan KUHP baru ini, yang dimana ditegaskan bahwa dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan tentang urgensi perlindungan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua itu mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasikan terpidana dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat.
Sedangkan tujuan ketiga adalah dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial yang telah terguncang oleh karenanya kejahatan terpidana. Jadi dalam tujuan ketiga ini mencerminkan aspek utilitas bagi masyarakat luas yang pencapaiannya antara lain dengan membalas kejahatan. Diharapkan dengan pemidanaan tersebut korban langsung dari kejahatan secara relatif cepat dapat terpuaskan perasaan balas dendamnya. Adapun tujuan keempat, hakikatnya merupakan tujuan yang lebih bersifat spiritual, di mana terbalasnya rasa bersalah pada diri terpidana baru dapat dicapai apabila ia telah sampai pada sikap tobat yang sesungguhnya. Lalu tumbuhnya sikap tobat terpidana tertentu harus diupayakan antara lain melalui bimbingan dan pembinaan yang terarah, bukan melalui penyiksaan bagi terpidana. Di samping itu, terbebasnya rasa bersalah tersebut juga dapat dicapai melalui adanya pemberian maaf oleh korban kejahatan langsung atau secara individual kepada terpidana. Kondisi ini demikian bisa terwujud di antaranya ialah apabila terpidana mau memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban. Jadi dengan demikian tujuan pemidanaan keempat ini secara implisit mengandung muatan-muatan utilitas yang akan dapat dirasakan baik oleh pelaku kejahatan maupun korban kejahatan, yang dimana kemudian ketentuan yang tercantum dalam pasal 117 ayat 2 tersebut harus diperhatikan oleh petugas pelaksana pidana penjara, karena pernyataan pasal bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat sampai menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana mengandung makna atau pesan imperatif agar pelaksana pidana tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi terpidana. Lalu dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pemidanaan di atas, maka diperlukannya langkah-langkah atau tindakan-tindakan atau cara-cara yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut sebagai langkah-langkah atau cara dalam keseluruhan prosesnya yang mengarah pada realisasi tujuan tersebut. Secara luas bisa disebut sebagai suatu sistem dalam konteks pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sistem untuk mencapai berbagai tujuan pemidanaan atau penjara tersebut populer dengan istilah sistem pemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang dapat menunjukkan posisi korelasi dan sekaligus urgensi pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan narapidana bagi pencapaian tujuan pemidanaan. Bahkan bagi keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum secara keseluruhan, hal-hal tersebut antara lain adalah berupa diterapkannya konsep proses pemasyarakatan narapidana baik secara di lembaga pemasyarakatan maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri, ditinjau dari bagi waktu keseluruhan proses pemasyarakatan seseorang narapidana selama mengikuti pembinaan di lapas terbagi dalam 4 fase, yaitu yang pertama ada tahap admisi orientasi 0 sampai 1,5 masa pidana. Yang kedua tahap asimilasi atau 0,5 sampai 1/2 masa pidana. Dan yang ketiga tahap lepas bersyarat 2/3 sampai habis masa pidana. Penempatan dan perubahan seorang narapidana dalam fase-fase pembinaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kekayaan sejauh mana sih ia mampu merespon program-program
binaan yang diberikan oleh petugas lembaga, sekaligus menunjukkan perkembangan dan kemajuan perilaku yang semakin positif. Artinya, cepat atau lambat seorang narapidana akan dialihkan status pembinaannya dari fase admisi orientasi ke fase asimilasi dan seterusnya sampai fase pembebasan adalah sangat tergantung kepada bagaimana ia menjalani proses pemidanaan secara baik. Hal demikian ini karena sistem pemasyarakatan sebagai cara pemidanaan. Lalu, narapidana menganut model atau stelsel progresif. Dalam stelsel progresif ini, seorang narapidana berdasarkan kesadaran diri sendiri atau tobat benar-benar dituntut untuk secara kontinu dan optimal berperilaku sesuai dengan program-program pembinaan dan pengarahan dirinya pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi. Dengan demikian, konsep stelsel progresif dalam sistem pemasyarakatan ini sesungguhnya secara implisit menjadi basis untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan sebagaimana telah disebutkan di muka, khususnya tujuan berupa pemasyarakatan terpidana sehingga menjadikan kembali seorang orang yang baik dan berguna. Di samping itu, upaya pencapaian tujuan-tujuan pemidanaan tersebut melalui sistem pemasyarakatan ini juga ditunjang dengan dikutipnya konsep ekstra moral treatment pembinaan di luar tembok lembaga pemasyarakatan, gimana serta pembinaan lanjut setelah narapidana selesai menjalankan pidana penjaranya di lapas. Penanganan pembinaan di luar ataupun pasca di dalam lembaga pemasyarakatan ini dilakukan oleh institusi yang bernama BAPAS, Balai Pemasyarakatan, yang dalam praktek biasanya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, di mana mantan narapidana tersebut bertempat tinggal secara konseptual. Pola pembinaan demikian tentu sangat menunjang bagi keberhasilan tujuan terintegrasi dan resosialisasi mantan narapidana yang bersangkutan, serta dalam jangka panjang diharapkan mampu memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam kehidupan masyarakat. Karena telah menyatunya mantan narapidana dengan masyarakat ini, pembina narapidana yang mengikut sertakan peran masyarakat luas tersebut sangat sejalan dengan konsep community based treatment yang dimana sudah menjadi pemikiran luas dari perkembangan akhir mengenai idealita pelaksanaan pidana penjara. Akomodasi terhadap konsep di atas setidaknya tercermin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, di mana pada pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina dan dibina dan masyarakat. Dipertimbangkan unsur masyarakat sebagai salah satu komponen sistem pemasyarakatan adalah rasional yang tepat mengingat narapidana bagaimanapun adalah anggota masyarakat dan nantinya setelah selepas dari menjalani hukuman, ia akan kembali juga ke masyarakat. Lalu selanjutnya hal lain juga menunjukkan posisi strategis sekaligus urgensif dari sistem pemasyarakatan bagi upaya pencapaian tujuan pemidanaan. Bahkan tujuan penegakan hukum secara keseluruhan ialah kedudukan lembaga pemasyarakatan itu sendiri sebagai institusi pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang merupakan mata rantai atau
dari sistem terakhir dari proses bekerjanya sistem peradilan pidana yang terdiri dari subbab sistem lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lalu mengenai integritas antar lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sebagai subsistem pendukung bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan sebuah sistem tersebut secara tepat pernah diutarakan oleh Muladi dan Bardanawawi, yaitu bahwa banyak orang yang salah duga bahwa seolah-olah program rehabilitasi selaku tindak pidana baru mulai sejak ia memasuki pintu gerbang lembaga pemasyarakatan, padahal apa yang dinamakan lembaga pemasyarakatan itu hanya sebuah sistem penyelenggaraan hukuman pidana yang tidak dapat dipikirkan sebagaimana demi sebagian saat-saat proses seorang tersangka ditahan polisi, cara-cara diinterogasi, cara-cara alat bukti dikumpulkan, dan kemudian di sidang pengadilan. Semuanya akan mempengaruhi tingkah laku narapidana sekaligus merupakan faktor yang menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Lalu berdasarkan pemahaman terhadap kedudukan lembaga pemasyarakatan yang dimana dalam perspektif sistem peradilan pidana di atas bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab pembinaan narapidana tidak pada lembaga pemasyarakatan semata, akan tetapi juga pada institusi-institusi lain yang turut menggerakkan dan proses peradilan pidana sebagai suatu sistem. Hal ini berarti apabila ada bekas narapidananya menjadi residivis atau melakukan kejahatan kembali, itu tidak bisa diartikan sebagai ketiadaan efektivitas sistem pemasyarakatan yang merupakan cara binaan narapidana, melainkan harus dibaca sebagai kegagalan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan, terlebih lagi dalam kenyataan di lembaga pemasyarakatan sendiri itu sebagai terminal akhir perjalanan proses peradilan pidana, sama sekali tidak pernah mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina dengan program-program rehabilitas dan resosialisasi itu adalah benar-benar merupakan orang yang bersalah seperti divonis institusi sebelumnya atau tidak. Namun demikian justru proses pembinaan dengan sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri, inilah yang merupakan fase menentukan bagi upaya pengembangan bahkan seorang pelaku tindak pidana menjadi baik dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks yang saya jelaskan ini, maka perlu disadari oleh semua pihak bahwa lembaga pemasyarakatan yang bertugas memperbaiki perilaku narapidana dengan sistem pemasyarakatannya pada satu sisi memang merupakan lembaga yang memiliki beban berat dengan berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkan. Tetapi di balik itu semua, posisi sungguh sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari aktivitas law enforcement, khususnya yang melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.